13 November 2014. Hening Pantai Lembu Purwo di Kebumen, Jawa Tengah menyimpan cerita ngeri. Ada sesosok mayat perempuan muda terdampar. Ombak mengempasnya ke tepi. Adalah nelayan setempat yang menemukan sang mayat. Mustajib. Nah, saya kesini sama teman saya. Saya nengok di situ. Terus yang dilihat apa? Ya cuma ya itulah, lalu ini lehernya memar doang. Terus apa lehernya kenapa? Memar. Terus Hidungnya kan hilang. hidungnya hilang. Terus Ya cuma gitu saya cuma lihat itu. kaget nggak Mas? Ya kaget lah ya cuma. Di badan si mati cuma terpasang penutup dada. Kakinya terbungkus celana panjang berbahan denim. Mirisnya, jasad tak lagi utuh. Hidung dan mulut korban tak lagi tersisa. Tampaknya sudah dilahap warga laut. Dengan begitu, wajah si mati tak lagi bisa dikenali. Polisi sektor Kecamatan Mirit langsung dikabari. Pada saat diketahui pertama, itu posisi korban sudah terlentang, tangan di atas dan kaki menggagah. Dada, kepala berada di sebelah selatan. Jadi menghadap laut, posisi terlentang ke depan, ke atas. Karena ini diketahui tulang hidung atas, gigi 3 ini lepas, terus yang 2 goyang. Bawahnya ya, bawah. Goyang. Yang tanggal berapa? 3 atas. Para nelayan di pesisir selatan Kebumen kerap menemu mayat terdampar. Kejadian orang tenggelam terseret ombak di sini berulang terjadi. Temuan mayat kali ini juga dianggap peristiwa bukan luar biasa. Tapi tak bagi polisi. Peristiwa model begini lekas disinggi. Salah satu kendala yang kami dapatkan pada saat di lapangan yaitu adanya persepsi masyarakat, khususnya masyarakat Kebumen, bahwa apabila ada yang meninggal atau yang dibuang ke laut itu pasti perkiranya bahwa ini korban tersebut meninggal karena tenggelam. Nah, itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Tapi kita dari kepolisian tidak bisa menerima seperti itu saja. Pemeriksaan forensik dilakukan. Hasil uji visum dan otopsi mencatat adanya luka-luka di jasad mayat oleh sebab tindakan kekerasan. Pula, penyidik menengarai sebelum ditenggelamkan ke laut, korban diduga kuat sudah tak bernyawa. Korban dibunuh sebelum ditenggelamkan. Melalui pemeriksaan sidik jari dan ciri-ciri fisik, identitas si mati akhirnya terkuak. Korban adalah Iis Setiawati, warga desa Kenoyojayan, Ambal, Kebumen. Letak desa ternyata tak jauh dari lokasi penemuan mayat korban. Pada awalnya saat itu saya dikasih informasi sama rekan Resmob, dikasih berita katanya ada penemuan mayat di pantai Lembu Purwo. Menurut informasi itu namanya Iis Setiawati bin Pak Marijan, Dukuh Marijan. Nah, sementara saya dimintai tolong untuk membantu mencari alamat lengkap korban. Assalamualaikum. Salam, Pak Kades. Pak Kades, begini Bu, tadi siang tuh saya dapat kabar. Jadi di pinggir pantai di Kecamatan Sebah itu ada penemuan mayat. Setelah diperiksa sama kepolisian, ternyata itu namanya Istiawati Bu. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan itu anak saya Pak. Soalnya dia lagi di Jakarta. Anak saya itu di Jakarta matinya baru bekerja Pak. Ya makanya Bu, kalau nanti Ibu pengen lihat, bisa aja kita langsung aja ke kantor polisi atau rumah sakit biar benar itu atau enggaknya Istiawati Pak. Ya udah Pak, di sana aja cek dulu. Iya, kita cek aja ke kantor polisi Pak Kades. Ayo kita berangkat sekarang. Nggak ragu. Yakin itu Is? Yakin. Apa ciri-ciri Is yang? Ciri-cirinya ini celananya yang dipakai hari di rumah. Celana panjang itu? Iya. Ikat pinggangnya? Ikat pinggang, ikat bintang. Bintang, benar? Iya. Terus? Ya ciri-cirinya badan dan anak saya gitu.
nek muka enggak bisa dipahami Bu. Pak, gimana Pak? Apa itu anak kita? Tenang dulu Bu. Ini itu anak kita Bu. Bapak lihat dari celana sama ikat pinggangnya. Yang benar Pak. Iya Bu. Astagfirullahaladzim Pak. Ya udah, gini aja Bu, Bapak sabar aja. Ya mungkin ini cobaan buat keluarga Bapak sama Ibu. Iis Setiawati, perempuan berumur 26 tahun, anak sulung Pak Sutri, Marijan, dan Paikem. Iis punya 2 adik. Kalau punya uang ya kadang ngasih, Terus kadang ya baiklah kalau punya uang dikasih, nggak marah-marah gitu. suka ngajarin adik-adiknya nggak? Iya kadang. Ngajar apa matematik, bahasa apa? Ya kadang kalau ada PR kadang ngajarin gitu. Jadi Setamat SMP, Iis mengadu nasib ke Jakarta. Sewaktu merantau di Jakarta inilah, Iis berjumpa Rosikin, jodohnya. Mereka lalu menikah. Namun rumah tangga mereka hanya bertahan 3 tahun saja. Pernikahan yang dikaruniai seorang anak. Musabab perceraian lantaran Rosikin pemarah dan ringan tangan. Iis kerap jadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Cerai itu materinya kan kalau di sini marah-marah itu mau ngamuk lah, kampungannya ada meja ada apa jejak. Jadi kan saya nggak suka. Kalau ya lagunya nggak suka lah kalau saya lah. Jadi itu ceritanya pas pergi ke Jakarta udah berapa bulan nggak ngasih kabar apa-apa, nggak ngasih. Iis Setiawati ditemukan mati di pantai Laut Selatan. Polisi mengendus jalan kematian Iis tak wajar. Iis dibunuh. Pertanyaannya kemudian, gerangan siapa pembunuh si janda beranak satu ini? Kematian tak wajar Iis Setiawati bikin gempar desa Kenoyojayan, Ambal, Kebumen. Jasad si janda beranak satu itu terdampar di pantai Lembu Purwo. Terlebih dengan kondisi begitu mengenaskan. Paikem, ibunda korban, paling terpukul. Kematian Iis adalah kenyataan paling pahit dalam hidupnya. Paikem tak bisa menerima. Di benak istri tukang beca itu, sontak terlintas nama yang dituding sebagai pembunuh anak perempuannya. Ialah Faisal Subhan, pacar Iis Setiawati. Benarkah tudingan itu? Ya saat itu saat saya kesini secara spontan saya pemberitahuan ke pihak keluarga, kita berbudang pihak keluarga, ibunya tuh langsung bengong-bengong Pak. Ibunya langsung bengong-bengong, pasti ini perlakuan Faisal, ibunya langsung spontan seperti itu, histeris. Loh saya tanya, Faisal ini siapa? Saya bilang gitu, pacarnya. Astagfirullahaladzim Pak. Ya udah, gini aja Bu, Bapak sabar aja. Ya mungkin ini cobaan buat keluarga Bapak sama Ibu. Pasti ini perbuatannya Faisal Pak. Faisal, siapa Faisal tuh Pak? tuh pacarnya anak saya itu Pak. Ya udah, gini aja Pak. Sabar aja Bapak ya, Bu ya. Mungkin ini udah cobaan buat. Polisi lantas saja mengarahkan sigi pada Faisal Subhan, pemuda 19 tahun, pacar Iis Setiawati. Faisal Subhan, calon tersangka. Dugaan itu menguat. Ketika polisi hendak menemuinya, Faisal tergopoh kabur menggeber sepeda motornya. Ke rumah tersangka, itu datangnya tersangka sudah siap-siap mau kabur melarikan diri. Tim Resmob ke situ merapat mau melakukan penggerbekan. Saudara tersangka sudah di atas motor, sudah pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai bawa tas, pakai helm, lalu tancap. Dikejar sama rekan Resmob tidak ada. Dapat, soalnya saat itu pakai sepeda motor, rekan Resmob tidak bawa pengejar unit kendaraan bermotor, cuma mobil pun saat itu posisinya mau parkir susah. Hampir sepekan, polisi memburu Faisal Subhan yang buron. Rupanya, Faisal kabur keluar kota. Sampai akhirnya, 18 November 2014, polisi mencokok Faisal Subhan di daerah Kelapa II, Tangerang, Banten.
Pada saat kita melakukan proses penangkapan, pelaku sebenarnya tidak melakukan perlawanan, namun dia selalu berpindah-pindah. Sehingga kita memang harus sabar dan betul-betul harus memberikan informasi kepada anggota, termasuk bagaimana keberadaannya dan termasuk juga hubungan dia dengan keluarganya. Karena pada saat kita kejar mereka masih berhubungan dengan pacarnya, masih berhubungan dengan keluarganya, orang tuanya, gitu. Faisal Subhan adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Tahun 2011, setamat SMP, Faisal juga merantau ke Jakarta. Di ibu kota, Faisal menyambung hidup dengan bekerja menjadi kuli bangunan. Adakah Faisal bertemu Iis di Jakarta? Bukan begitu ceritanya. Riwayat asmara Faisal dan Iis bermula dari perjumpaan mereka di pasar Kebumen. Saat itu, Faisal sedang pulang kampung. Gimana kabar? Baik. Kapan dapat? Lagi liburan aja ke Kebumen. Kerja di sana. Kerja di mana? Di kebetulan jadi guru bangunan. Iis. Ini teman jalan Iis. Faisal juga di mana? Itu kok. Udah lama. Lumayan. Gua cabut dulu ya. Oh iya ya. Jadi itu udah lama. Udah lumayan lama sih. Soalnya ini besar. Kamu berapa lama liburan di sini? Sekarang belum ada proyek lagi. Cinta bekerja cepat. Pertemuan pertama dengan Iis Setiawati langsung bikin Faisal terpikat. Faisal kasmaran dengan Iis. Cerita lanjutannya pas dengan takdir cinta. Faisal dan Iis berpacaran. Nah, pas ketemu Bapak orangnya gimana? Apa ramah, apa gimana? Ya dia. Dia. Yes. Ya. Terus kita lah cuma umpamanya itu akan ngajak anak saya ke jalan-jalan ya pamit sama Bawa motor atau apa? motor. Nah, itu pas sama keluarga dia menerima kamu dengan baik nggak? Atau nggak setuju sama kamu? Ya, dia menerima saya dengan baik. Siapa? Bapaknya? Bapaknya, semuanya. Semuanya ya? Selama runtang-runtung berduaan dengan Faisal, Iis sejatinya menanggung beban. Bahwa Faisal belum lagi tahu bahwa dirinya berstatus janda beranak satu. Iis ingin berkata jujur kepada kekasihnya tentang statusnya itu. Sampai kemudian, waktu yang ditunggu datang juga. Nah, aku mau jujur nih, boleh nggak? Ya udah semua aja. Sebenarnya aku tuh udah pernah nikah. Serius kamu? Serius? Ya udah serius sih. Soalnya suami aku tuh gimana ya? Marah-marah terus deh. Terus gak ngenafkahin aku. Terus hubungan kamu sama dia gimana? Ya udah cerai. Udah kemana tahu. Dianya juga kayak gitu sih orangnya. Aku juga ini udah punya anak satu. Hah? Udah punya anak satu. Udah punya anak? Iya. Pas aku kenal dia bilang udah cerai. Sekitar tahun 2010. Dia juga bilang punya anak. Iya, dia punya anak dari temennya. Umur berapa? Kalau sekarang mungkin umur 2 tahun kurang. Iis boleh berlega. Faisal sang pacar tak peduli dengan status jandanya. Mereka berdua kian dimabuk asmara. Faisal bisa menerima Iis Setiawati, namun tak demikian dengan ibunda si pemuda. Sang ibu emoh memberi restu pada pilihan putranya itu. Kamu kapan ke Jakarta lagi? Nggak tahu nih Bu, belum ada proyek. Kamu masih sama Iis? Masih Bu, kenapa? Ibu nggak suka. Kamu cari yang lain lah. Ya aku udah gede Bu, aku udah tahu, aku udah bisa milih buat calon aku nanti. Kamu kan ganteng, cakep, tinggi. Kamu bisa dapetin yang lebih bagus daripada janda. Ah udah ya Bu, harus ngomongin gitu. Sal, aku belum selesai. Iis Setiawati gundah jadinya. Kepada Tri adiknya, Iis kerap menumpahkan curhat. Banget deh.
Terus keluarganya gimana? Tahu? Nah itu yang aku pikirin, keluarganya tuh rada-rada nggak suka gitu sama aku. Kenapa? Mungkin karena aku janda kali ya. Ya udah. Faisal boleh-boleh saja dipujikan dengan tiada mempersoalkan status janda Iis Setiawati yang kini jadi kekasihnya itu. Namun ternyata Faisal juga punya cerita asmara lainnya. Selagi bersama Iis, Faisal ternyata melirik perempuan lain. Gadis belia bernama Arum, siswi SMA kelas 2. Alasan Faisal sederhana belaka. Arum jelita. Faisal Subhan memainkan balada cinta segitiga. Dia waktu pacar sama kamu kelas berapa? Masih kelas 2. Apa itu yang membuat kamu suka sama si Arum? Ya dia baik, dia pengertian, imannya juga kuat, pintar ngaji, sopan santun. Ya cantik mana awalnya sama Arum? Cantikan Arum. Permainan cinta Faisal dengan dua perempuan sempat mulus bebas hambatan. Sampai suatu saat, skenario Faisal mulai tak lempang. Ini dia musababnya. Iis Setiawati mengaku hamil. Yang benar kamu hamil? Iya Faisal. Nggak mungkin. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku hamil tuh sama kamu. Ini anak kamu. Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Kamu harus nikahin aku. Jangan cuma anaknya aja. Aku bakal tanggung jawab. Aku bakal nikahin kamu. Jangan bohong kamu. Iya. Jangan cuma ngomong Iya, aja. aku janji. Aku bakal nikahin kamu. Oh, ternyata kamu masih berhubungan ya sama si Arum itu? Enggak, aku nggak berhubungan sama dia. Ini buktinya SMS kamu sama si Arum itu. Itu cuma Kamu aku bohong. cuma nanya kabar itu. Udahlah, nggak usah bohong. Yang benar kamu hamil? Iya Faisal. Nggak mungkin. Faisal Subhan di antara dua perempuan pacarnya, Iis Setiawati dan Arum. Ketika Iis mengaku hamil, Faisal sontak kelabakan. Apalagi Iis terus mendesak minta dinikahi. Faisal dikepung persoalan besar. Soalnya si pemuda merasa belum siap untuk berumah tangga. Iis tak mau menunggu lebih lama. Dan Iis, entah beroleh dari mana, punya nomor HP Arum, pacar Faisal lainnya. Ini Arum ya? Iis menyodorkan pilihan hitam putih kepada Faisal, memilih dirinya atau Arum. Rumah aku sekarang juga ditunggu. Sini kalian. Faisal Subhan, Iis Setiawati, dan Arum. Satu lelaki dengan dua cinta. Nah itu katanya kamu, Iis, sama Arum sempat bertiga bertemu katanya. Iya. Di mana itu? Di rumah Iis. Di rumah Iis? Iya. Siapa yang ngajak ketemuan? Yang ngajak ketemuan Iis. Aku lagi ngandung anak dia dan dia harus tanggung jawab. Bener itu mas, bukannya kamu bilang pacar kamu cuma aku? Benar. Bohong. Iis lagi hamil. Dia ngadu anak mas. Tega kamu mas bohongin aku. Gini aja mas, sekarang kamu pilih Iis atau aku? Pokoknya kamu harus tanggung jawab mas. Anak ini anak kamu. Maaf ya Rum. Mas harus pilih Iis. Dia udah ngandung anak mas. Tega kamu mas, kamu gak bohongin aku. Tega kamu mas. Rum. Rum. Faisal. Si Arum saat itu kaget atau gimana? Ya kaget. Apa kata dia? Ya dia nggak nyangka aja kalau aku kayak gini sama dia. Terus? Ya terus dia langsung, udah kamu sama dia aja, aku tanggung jawab aja sama dia. Arum remuk redam. Faisal yang dibanggakannya sebagai lelaki pilihan ternyata tengik kelakuan. Adapun Faisal serasa terbongkar kedoknya. Faisal merawat dendam kepada Iis Setiawati. Diam-diam, Faisal memasang rencana jahat untuk menghabisi Iis Setiawati. Nah itu kapan rencana kamu pengen membunuh Iis? Dari Jakarta sudah ya? Udah dari rumah, kayaknya membunuh di Jakarta, tapi di Jakarta nggak ada yang pas, jadi ya pulang kampung. Oh, waktu itu pas Jakarta kamu udah tinggal bareng sama Iis ya? Iya. Rencana pertama Faisal mengajak Iis ke Jakarta. Namun Iis diminta tak bilang ke keluarganya jika ia ke Jakarta bersama Faisal. Iis yang tak menaruh curiga menyanggupi.
Saat pamit kepada orang tuanya, Iis memastikan selama di Jakarta akan tinggal bersama Tri, adiknya yang merantau di ibu kota. Ada panggilan kerja mendadak. Aku juga pengen nyari uang buat si kecil, si Alifa. Terus di Jakarta kamu tinggal di mana? Sama si Tri. Oh, sama si Tri. Iya. Gimana Pak? Gimana Pak? Oh ya udah, hati-hati. Oh iya Pak, aku pamit dulu ya Pak. Ya izin mau kerja, mau buat ngasih anaknya gitu. Terus? Ya cuma gitu aja yang tahu saya. Iis cerita nggak? Dia perginya mau sama Faisal? Kalau perginya nggak ngomong sama Faisal, cuma dari rumah mau izin kerja ke Jakarta gitu. Di Jakarta, Iis dan Faisal tinggal bersama. Namun di antara keduanya kerap hadir pertengkaran. Yang jadi pemantik, Iis tahu bahwa Faisal masih berhubungan dengan Arum. Rupanya, cinta Faisal kepada Arum belum padam. Beban pikiran Iis kian berat. Iis keguguran jadinya. Aku tuh udah nurutin semua yang kamu mau. Aku udah ngegugurin kandungan aku demi kamu, tapi kamu masih berhubungan. Ya aku nggak berhubungan sama dia, cuma Dasar nanya kabar cowok aja. bertanggung jawab. Pengecut. Jadi Iis tahu kamu pacaran sama Arum ya? Nggak pacaran, cuman hubungan biasa, cuman mantan. Tapi sama Iis nggak boleh. Nah, kamu bilang sama Iis gimana? Tentang Arum, oh ini mantan saya atau gimana? Ya aku juga, dia juga udah tahu. Ya, ini kan cuman mantan, aku cuman hubungan biasa, nanyain kabar orang tuanya. Terus apa salahnya, aku kan nggak pacaran sama dia. Mungkin aku sama kamu juga, kamu tahu sendiri aku kenapa sama kamu, kan terpaksakan. Iya. Lantaran Faisal masih curi-curi berhubungan dengan Arum, Iis terus dibakar api cemburu. Karena kalau saya sama Iis, saya nggak jarang pegang HP. Kalau hubungan sama dia, saya kan pas itu udah putus sama si Arum. Walaupun udah putus, saya hubungan sama dia juga nggak boleh. HP selalu dia yang pegang. Siapa yang megang? Iis. Kartu saya dibuang, dipatahin. Kalau saya punya kartu baru, terus Arum tahu nomor saya, dipatahin lagi. Pokoknya saya nggak boleh ada yang tahu nomor saya. Cerita cinta antara Faisal, Iis, dan Arum kian rumit. Pasalnya, Arum buka mulut kepada orang tua Iis bahwa selama di Jakarta, Iis tinggal dengan Faisal. Untuk alasan apa Arum mengadukan itu? Entah. Faisal. Saya kesini cuma mau ngasih tahu ibu kalau anak ibu Iis sama Faisal di Jakarta lagi tinggal bareng, tidur satu kamar. Iis kan tinggal sama adeknya di Jakarta. Orang Faisal baru ngabarin saya tadi, katanya dia tinggal bareng sama anak ibu. Saya cuma mau ngabarin itu aja Bu, makasih ya. Assalamualaikum. Bab, itu masalah pacarnya Faisal. Di sini ya sering kesini. Jadi katanya di Jakarta katanya campur sama Faisal, dekat gitu. Terus? Ya, malah akan bulannya panik sama adiknya. Katanya akan ditemukan dengan orang tuanya. Faisal kian terpojok situasi. Dan tentu saja kian kesal kepada Iis Setiawati. Hanya saja rencana jahat membasmi Iis di Jakarta juga belum menemukan waktu yang pas. Sementara, Iis merasa memegang kartu as lantaran memergoki Faisal masih berhubungan dengan Arum. Iis mendesak Faisal membawanya ke Kebumen menemui orang tua Faisal. Iis lagi-lagi mendesak Faisal menikahinya. Mbak, masuk dulu Mbak. Enggak, sini aja, aku buru-buru nih. Mau mana Mbak? Mau pulang ke Kebumen. Ngapain? Dikenalin sama orang tuanya Faisal. Dikenalin sama orang tuanya Faisal. Bukannya dia nggak setuju ya sama Mbak? Dulu sih iya, cuman sekarang ya udah ditujuin lah. Oh gitu. Iya deh. Masuk. Udah, aku diem aja. Itu kenapa sih? Faisal menyanggupi permintaan Iis Setiawati untuk mempertemukan kepada orang tuanya di Kebumen, Jawa Tengah. Iis karuan saja semeringah. Di kepalanya berputar-putar akhir cerita bahagia bahwa ia akan dinikahi Faisal pacarnya.
Iis Setiawati lagi-lagi tak menaruh curiga bahwa kesanggupan Faisal dibarengi rencana jahatnya yang belum kesampaian. Hanya akal-akalannya si laki-laki ini aja. Hanya akal-akalan. Jadi dia muncul ide untuk menghabisi korban itu sejak ada di Jakarta. Karena dia sudah pusing sekali. Korban menuntut untuk dinikah gitu, ya, minta statusnya karena dia sudah sempat hamil dan digugurkan gitu. Senin pagi, 10 November 2014, mereka sampai di Kebumen, di rumah orang tua Faisal. Hanya saja, rumah melompong, lantaran ibunda Faisal sudah berangkat bekerja di toko. Sampai rumah, dia cuma taruh tas saja? Iya. Terus dia main kemana? Bareng sama saya. Oh, naik motor? Iya. Oh, jadi cuma naruh tas kamu sama dia Iya. terus main? Iya, terus pergi. Kemana aja? Ke Pejengkolan. Terus? Terus langsung ke laut. Ke laut? Nah. Di laut ngapain aja? Mandi. Mandi. Mandi terus? Ya, duduk-duduk sambil makan. Ya, terus akhirnya kejadian kayak gitu. Faisal dan Iis bersantai-santai di pantai. Entah terbawa situasi, kemesraan mereka berdua mekar lagi. Faisal dan Iis intim benar bermesra-mesra. Korban saat datang bersama pelaku di pantai tersebut, dia melihat cukup sepi, hanya ada satu pemancing. Kemudian mereka menunggu sampai pemancing itu berpindah tempat. Kemudian setelah pemancing berpindah tempat, mereka berdua bermain air di pinggir, bermain air di pinggir. Kemudian mereka melakukan hubungan padan di situ. Terakhir sampai di laut jam 11. Terus mandi dulu, Iya. terus katanya kamu mau sempat berhubungan seks sama dia. Iya, Yang minta siapa, kamu apa dia? dua-duanya. Dia minta, tapi saya juga sebenarnya nggak mau, tapi ya udah, dia terus minta terus bilang terus, ya udah, akhirnya saya mau. Hubungan seksnya di mana? Di laut juga, di Oh, sambil pinggiran. mandi? Enggak, di pinggiran. Oh, di pinggiran. mereka melakukan hubungan itu, dan korban tidak menyadari bahwa setelah ini dia akan dieksekusi. Korban tidak menyadari, padahal si pelaku sudah merencanakan semua ini. Kemesraan ternyata tak menggugurkan niat jahat Faisal terhadap Iis Setiawati. Faisal sudah bulat tekad menghabisi Iis. Pelaku menyebutkan bahwa ini mungkin hubungan badan saya yang terakhir, Pak. Kami juga cukup tercengang ya bahwa dia sudah ada niat untuk melakukan membunuh, tapi dia juga berpikir bahwa dia akan melakukan hubungan ini adalah hubungan badan yang terakhir dengan pelaku. Urusan syahwat sudah selesai. Faisal berhitung-hitung waktu untuk menuntaskan maksud busuknya. Kamu kenapa? Diam aja. Kamu marah ya sama aku? Maafin aku ya, aku emang kayak gini orangnya, suka maksa-maksa. Ya, Maafin aku. udah kamu diam aja. Kenapa bertengkar? Ya kan saya habis itu saya diam, nggak ngomong apa-apa. Dia ngeliatin aku terus sambil berdiri. Ya dia bilang, aku ngerti kamu merasa terpaksa banget, kamu nyesel kan sama aku, kamu kecewa sama aku, kamu marah sama aku. Faisal merasa sudah tiba waktunya. Bergerak tiba-tiba, Faisal menyerang Iis. Boga mentah mendarat ke wajah Iis. Tak ketinggalan, juga sepakan. Kenapa sih? Mukanya. Mukanya? Iya. Apa tuh? Mata, hidung? Bagian hidung. Iya. Berapa kali? 2 kali. 2 kali? Iya. Dia kaget kan? Iya. Dia teriak kan? Enggak. Saya juga nggak keras, soalnya juga nggak ada orang. Terus dia diam apa gimana? Jatuh. Jatuh, habis Iya. jatuh kenapa? Ya habis jatuh mau bangun saya tanjok lagi. Apanya? Mukanya lagi. Apanya di bagian apa? Di bagian hidungnya juga. Terus? Terus saya tendang. Apanya di Mukanya. Hah? Mukanya juga. Berapa kali? 2 kali. Apa bagian apa? Bagian mukanya sini, depan juga. Bagian depan? Iya. Dia melakukan pemukulan ke wajahnya beberapa kali, kemudian dia sengaja tidak melepas sepatu.
Karena dia akan melakukan kekerasan itu. Jadi dia tendang beberapa daerah yang fatal. Iis Setiawati ambruk tak berdaya. Tapi belum cukup untuk Faisal. Si lelaki menenggelamkan tubuh Iis demi jejak kejahatan tiada terendus. Terus saya lelepin, saya tenggelumin, terus sambil saya dorong ke wilayah yang lebih tinggi airnya. Ya, terus sampai akhirnya dia terbawa air. Melakukan perlawanan? Enggak. Mukul Dia kamu? pas saya lelepin dia berusaha untuk berdiri, tapi nggak bisa. Faisal melarung jasad Iis ke tengah laut. Sukses menyingkirkan Iis sama artinya dengan berhasil menyingkirkan beban hidupnya selama ini. Faisal merasa lega benar. Ya saya kesel, saya marah karena dia juga maksa-maksa, sering maksa-maksa terus, egois, sifatnya kayak gitu. Saya suruh berubah, dia juga nggak bisa berubah. Ya, saya juga udah saking keselnya, jadi ya kejadiannya gitu saya bunuh. Faisal juga paham benar HP Iis bisa membongkar kedok kejahatannya. Soalnya, foto-foto mereka berdua ada dalam memori perangkat itu. Tapi ternyata bukan cuma HP Iis yang digasak Faisal. Uang Iis juga disambar. HP dan duitnya diambil, tasnya dibuang. Boleh jadi Faisal lalu berniat menyegarkan kepalanya yang penat. Rampung membunuh, Faisal pergi ke salon, rebonding rambut. Oh, jadi yang diserahkan ke pacar yang lain handphone dan uang? Handphone aja. Handphone berapa? Satu handphone. Nah, uang yang dia ambil berapa? Ada 400 dia gunakan untuk rebonding. Apa? Rebonding. Nomor rebonding itu rambut. Oh gitu. Oh, jadi habis eksekusi ke salon itu gimana? Habis eksekusi ke salon? Oh gitu. Iya, aku maunya sama kamu. Oh iya, aku punya hadiah buat kamu. Apa, Mas? Ini buat kamu. Wah, bagus banget, Mas. Iya, Buat itu. aku. Faisal Subhan, seorang lelaki menjeratkan dirinya pada cinta kepada dua perempuan. Permainan berbahaya dengan akhir cerita sungguh mengerikan. Faisal membasmi salah satunya, Iis Setiawati. Membunuh Iis, menenggelamkannya ke laut. Faisal membasmi Iis Setiawati demi menghindar dari tanggung jawab menikahi. Dia melakukan pembunuhan itu karena dia merasa sudah tidak cinta lagi. Nah, dan cewek ini sudah sempat hamil, kemudian menggugurkan kandungannya. Oh, hamil sudah berapa bulan? Pada saat kejadian itu dia sempat hamil 2 bulan. Kemudian dibawa ke Jakarta, di sanalah kemudian digugurkan. Tengik kelakuan Faisal kian kentara. Iis Setiawati sudah dibasminya. Duit dan HP Iis juga digasaknya. Dan ini sintingnya, Faisal menemui Arum lagi untuk merajut kembali anyaman cinta mereka. Cinta lama bersemi kembali. Saat bertemu Arum inilah Faisal menyorongkan hadiah untuk si Dara, sebuah HP. Tak lain, HP milik Iis Setiawati. Mas, kamu sama Iis di mana? Aku udah nggak ada hubungan lagi sama Iis. Aku udah putus. Nggak ada urusan lagi sama si janda itu. Oh gitu. Iya, aku maunya sama kamu. Oh iya, aku punya hadiah buat kamu. Apa, Mas? Ini buat kamu. Wah, bagus banget, Mas. Ini buat aku. Iya, buat kamu. Oh, makasih ya, Mas. Kamu mau buktiin cinta kamu ke aku nggak? Kamu mau apa? HP yang kemudian justru jadi kunci bagi polisi membekuk Faisal Subhan. Dari situ terus akhirnya mengembang ke rekan ke pacarnya si Arum. Ternyata benar, di situ pun ditemukan barang bukti oleh rekan Resmob bahwa unit HP milik korban itu dikasihkan ke pacarnya si Arum. Tak ada kejahatan yang sempurna. Teori yang dianut polisi lagi-lagi terbukti. Harapan Bapak? Harapan saya itu pembunuhan nyawa.
komentar saya pokoknya Faisal dihukum sehidup selamanya masih hidup, masih di penjara. Walaupun saya tidak bunuh, tidak ngangkuin, mungkin yaitu komentar saya kayak gitu. Selamanya masih hidup, masih di penjara. Pasal yang kami sangkakan pada tersangka ini yaitu pasal 340, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukumannya seumur hidup atau mati.